Perilaku etik itu apa sih? Kata Leopold itu sederhananya etik itu begini loh. Orang itu disebut berlaku etik, disebut berakhlak itu, yaitu ketika seseorang melakukan yang benar meskipun tidak seorang pun melihat. Bahkan meskipun ketika dia melakukan yang salah itu dianggap sah. Nah, itulah perilaku etik. Makanya kepada alam berlakulah akhlak atau etik. Berarti apa? Selalu mengedepankan sikap yang benar, perilaku yang benar. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Meskipun tidak ada orang yang lihat, kita membuang sampah di sungai, kita tetap tidak membuang sampah di sungai. Itu namanya kita orang yang berakhlak. Bahkan meskipun melakukan yang salah itu ilegal. Misalnya, saya tidak tahu ya benar salahnya bagaimana secara legal, tapi kan dengar-dengar memang ada misalnya hak untuk menebang sebagian wilayah hutan, hak untuk membangun industri di sini yang mengancam kelestarian lingkungan, seandainya ada kasus-kasus seperti itu. Mungkin secara hukum itu legal, tapi perilaku etik itu tetap lebih milih perilaku yang benar, seandainya pun dia boleh melakukan yang salah karena legal. Saya boleh kok menebang hutan di sini seluas-luasnya, saya pegang. Hak ini saya sudah dapat izin, sudah dapat sertifikatnya misalnya. Ya mungkin secara hukum, secara legal dia tidak salah, tapi secara etik harus dievaluasi lagi. Nah, jadi justru seorang yang berperilaku etik itu tidak milih perbuatan yang salah. Kalau ini memang jelas salah, meskipun dia boleh melakukan itu dan dianggap legal. Nah, ini definisi dari Leopold. Karena kadang-kadang manusia itu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingannya seringkali yang sifatnya salah ini diposisikan sebagai legal. Legal itu berarti sah. Ini mungkin kapan-kapan kita bahas tersendiri ya. Kadang-kadang memang ada kebenaran yang dilegalkan untuk pertimbangan tertentu. Ada kesalahan yang dilegalkan dengan pertimbangan tertentu. Nah, ini sering jadi problem. Termasuk sikap terhadap lingkungan ini. Ya siapa tahu misalnya tadi contohnya buang sampah di sungai. Wah, saya sudah dapat izin loh dari masyarakat, dari Pak Lurah, dari polisi, dari bupati. Ini loh ada tulisannya izin untuk khusus untuk keluarga saya boleh buang sampah di sungai. Ini misalnya, seandainya kita punya izin seperti ini pun, saya tidak akan buang sampah di sungai. Mengapa? Itu perilaku yang tidak etis. Nah, ini loh contohnya. Itulah kenapa Aldo Leopold lebih memilih istilah etika, sehingga konsepnya dikenal sebagai land etik. Baik, sekarang kita masuk ke Maxim. Maxim itu ini bukan yang saingannya Gojek itu ya. Maxim itu maksudnya ungkapan singkat, prinsip singkat, prinsip dasar yang dianggap sebagai pokoknya atau utamanya. Ini biasanya disebut Maxim. Nah, Maximnya land ethic yang pertama adalah a thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends to do otherwise. Sesuatu itu benar kalau dia cenderung melestarikan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas hidup. Serta salah kalau punya kecenderungan sebaliknya. Jadi land ethic itu rumus pertamanya adalah kalau saya melakukan sesuatu ini mengacaukan integritas komunitas hidup sekeliling kita atau tidak.
mengacaukan stabilitas hidup sekeliling kita atau tidak, mengacaukan, merusak keindahan lingkungan hidup sekeliling kita atau tidak. Ini jadi pertimbangan utama. Kalau sebaliknya, berarti tidak etis, tidak benar apa yang kita lakukan itu. Nah, ini maksim utamanya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun, ayo kita tengok ini merusak keseimbangan harmoni ekosistem sekelilingku atau tidak. Apapun itu, bahkan kadang-kadang kita tidak sengaja juga coba kita perhatikan. Misalnya limbah-limbah yang kita buang, racun-racun yang kita pasang atau entah sengaja atau tidak kita sebarkan, kan begitu. Mungkin yang hari ini di rumahnya apalah misalnya banyak tikusnya, misalnya ini contohnya yang simpel-simpel, yang kecil-kecil ya. Kemudian kita saking jengkelnya terus masang racun untuk para tikus itu. Itu sudahkah dihitung, dipertimbangkan misalnya dampaknya, apakah yang bisa menjangkau makanan itu hanya tikus, tidakkah nanti makhluk hidup yang lain di sekelilingnya juga terkena, mungkin kucing kita, mungkin ayam kita, mungkin apa dan seterusnya. Jadi perhatiannya ke situ. Kalau kita sedang mencuci, membuah limbahnya, ini kita buang kemana, sudahkah terkontrol, tidak mengancam kelestarian makhluk-makhluk di sekeliling kita. Kalau kita buang air panas, kalau kita macam-macam. Jadi dari yang kecil-kecil ya, yang besar-besar mungkin yang punya perusahaan-perusahaan besar dengan limbahnya dan lain sebagainya, tolong diperhatikan ini. Apakah yang aku lakukan ini mengacaukan integritas, stabilitas, dan keindahan lingkungan sekelilingku atau tidak? Kalau tidak, berarti itu salah. Jadi berarti kita sedang melakukan sesuatu yang tidak etis. Kalau iya, melestarikan, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Jadi sederhananya itu. Ya nanti detail pelaksanaannya teman-teman harus belajar lagi untuk mengevaluasi tindakan-tindakan kita, sejauh mana efek dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekeliling kita.